Tak disangka, Tuan mencari cucu perempuan tertua selama bertahun-tahun ternyata adalah orang sakit-sakitan seperti ini. Keluarga Wijaya adalah keluarga bela diri nomor 1 di kota Sungai Dia yang lemah dan sakit-sakitan begini. Kalau tersebar kabarnya hanya akan jadi bahan tertawaan. Ibu mungkin nanti tidak bisa merawatmu lagi, Ibu. Obat yang bagus seperti ini diberikan pada pengemis kecil seperti kamu, sungguh sayang sekali. Bukankah aku sudah mati? Tolong. Di kehidupan selanjutnya lahirlah di keluarga yang baik. Sama persis seperti malam itu. Aku terlahir kembali. Malam ini adalah pesta kemenangan kakek juga. Hari aku kembali ke keluarga Wijaya untuk mengakui keluarga. Di kehidupan sebelumnya aku mengalah dan menahan diri hanya untuk menyenangkan hati keluarga. Tapi yang didapat justru penghinaan yang tak berujung. Obat yang bagus seperti ini diberikan pada pengemis kecil seperti kamu, sungguh sayang sekali. Ayah, itu obat penyelamat nyawa Siwe, kumohon. Dada Siwe sakit sekali. Ramuan jiwa ungu ini bisa menyelamatkan nyawamu, tapi lebih bisa meningkatkan kekuatan secara drastis. Adikmu, dia baru-baru ini berlatih bela diri. Cukup mengalami kemajuan, sangat membutuhkan ramuan ajaib seperti ini. Haotian, minumlah ini. Adik, jangan minum, itu obat penyelamat nyawaku. Dengar perkataan ayah tidak? Pengemis kecil sepertimu tidak pantas meminumnya. Memang pantas kamu mati sakit. Rambut acak-acakan dan kotor, sangat jorok, masih berani menginjakan kaki di aula megah. Keluarga Wijaya sungguh memalukan keluarga. Lixing Siyue bukan hanya cucu perempuan tertua yang kucari selama bertahun-tahun, dia juga pernah menyelamatkan nyawaku. Apa? Dia? Malam itu meski tidak tahu siapa yang mengusir penjahatnya, tapi saat aku tidak sadarkan diri, semua ini adalah gadis kecil ini yang terus merawatku. Lapor kakek ini adalah kewajiban Siwe. Siyue, bertahun-tahun ini kamu telah menderita. Keluarga Wijaya kami selalu jelas dalam memberi penghargaan dan hukuman. Kamu toh pernah menyelamatkan nyawaku. Katakanlah, apa keinginanmu, kakek akan membantumu mewujudkannya. Lapor kakek Siwe. Ingin mengganti ayah. Apa? Apa? Berani-beraninya kau mengajukan permintaan seperti ini? Sungguh tidak tahu diri. Lixing, jangan serius dengan anak kecil. Dia masih kecil, belum mengerti apa-apa. Lagi pula, ibunya dulu. Kesucian ibuku. Tidak perlu kau berpura-pura di sini. Kau sendiri yang menghabisi nyawa ibuku. Di kehidupan sebelumnya, kau malah membiarkan selir itu menyiksaku sampai mati. Semua ini, satu persatu, Siwe ingat semuanya di dalam hati. Pelacur ini tidak menjaga kehormatan sebagai istri, ketahuan Basa masih tidak mau mengaku. Interogasi dia baik-baik. Bahkan kalau dia mati dipukuli, itu sudah sepantasnya. Masih berani membantah. Pukul, lanjutkan pukulannya. Ibu, siapa yang memukulmu sampai begini? Siyue, Aku akan menyelamatkanmu keluar dari sini. Ibu, kenapa denganmu? Siyue,
Ibu mungkin nanti tidak bisa lagi merawatmu. Kakekmu adalah Kang Guru masa kini. Sekarang sedang berperang melawan negeri raksasa. Nanti kalau dia pulang, kamu harus menemukannya. Ciyue, Ibu, ibu minta maaf padamu. Ibu, 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 Ibu Siwe, Ibu pasti akan menuntut keadilan untukmu. Aku paling tahu seperti apa ibumu itu. Dia berselingkuh, mempermalukan keluarga. Sungguh pantas mati. Lixing ya, sebagai calon penerus keluarga Wijaya, kenapa kau begitu tidak punya toleransi? Selain itu, hukuman untuk ibunya juga banyak kejanggalannya. Ini kita bicarakan nanti. Bagaimanapun juga, Xiaoyue tetap adalah darah daging keluarga Wijaya kita. Tapi di usianya yang masih belia, dia sudah meminta ganti ayah. Kalau ini tersebar, mungkin akan mencoreng muka keluarga Wijaya kita. Ah, sudah. Muka atau bukan kau yang menentukan. Nak, kemarilah. Permintaanmu untuk ganti ayah ini aku setujui. Lihatlah, selain ayahmu, ada juga paman kedua, ketiga, dan keempatmu. Si keempat ini tidak pintar dalam sastra, juga tidak jago bela diri. Kalau si Yue memilih si keempat, bukankah itu seperti melompat ke lubang api? Ayo, pilihlah. Aku pilih dia. Di kehidupan sebelumnya, selain kakek, dia adalah satu-satunya di keluarga Wijaya yang benar-benar peduli pada Shiyue. Shiyue di kehidupan selanjutnya terlahirlah di keluarga yang baik. Aku pilih dia. Aku Anak haram dari wanita rendahan, sejak awal sudah memilih. si pecundang terbesar di keluarga Wijaya. Shiyue hanya tahu siapa yang paling baik padaku. Kamu, Nak, kamu yakin memilih dia? Shiyue yakin. Aduh, Nak, kenapa kondisi tubuhmu begitu lemah? Ayah, apa sebenarnya yang terjadi pada Shiyue? Dia ini menderita penyakit yang sudah parah. Mungkin hanya ramuan jiwa ungu yang bisa menyembuhkannya. Ramuan jiwa ungu tidak hanya bisa meningkatkan kungfu, tapi juga sangat efektif menguatkan dasar tubuh. Tidak boleh. Ramuan jiwa ungu ini sangat berharga. Kamu juga sudah berjanji akan menjadikannya hadiah utama turnamen persilatan kali ini. Bagaimana bisa kamu ingkar janji? Ayah, aku pasti akan memenangkan turnamen persilatan kali ini. Tidak akan membuat ayah sulit. Bagus. Lixing, aku ingat pavilion angin sejukmu masih kosong. Suruh orang bersihkan untuk tempat Shiyue beristirahat. Apa? Terserah. Terima kasih, kakek. Pavilion angin sejuk ini nanti jadi milik kita. Setelah turnamen persilatan selesai, setelah kondisimu membaik, kita akan menata tempat ini dengan baik. Wajahmu kotor sekali. Aku ambil sesuatu untuk membersihkannya. Sungguh tak terduga. Anak haram dari perempuan hina, berani-beraninya kembali. Sungguh mengotori pavilion angin sejuk ini. Anak gelandangan. Keluar. Ini sebenarnya halaman kami. Anak gelandangan. Pergi sana. Nah, kakek terlalu terobsesi dengan ilmu bela diri, hanya merugikan kalian, ibu dan anak. Kakek, kenapa denganmu? Kakek akan mewariskan semua yang kupelajari padamu, Shiyue. Untuk sementara, kau belum bisa menguasai ilmu warisan ini. Sebelum kau benar-benar memahaminya, kau hanya bisa bertindak 3 kali. Jika tidak, urat nadimu akan putus semua. Dan kau akan tewas. Kalian mau apa? Shiyue, kau baik-baik saja? Baik-baik saja. Shiyue sekarang adalah putriku. Jangan coba-coba mengganggunya. Minggir.
kau tidak diterima di sini. Silakan kalian pergi. Ayah, hati-hati! Ayah. Baik-baik, Sai? Hari ini, aku hanya memberimu pelajaran. Nanti di turnamen persilatan, aku tidak akan segan lagi. Si sampah memilih sampah. Kalian memang pasangan yang cocok. Sialan. Mungkinkah kakek pernah bilang, ada orang yang bakatnya istimewa. Ilmu bela diri biasa hanya akan membuatnya semakin buruk. Sedangkan ilmu darinya justru bisa memicu potensi. Dan membuat kemajuan pesat. Ayah, coba serang seperti ini. Konsentrasikan energi ke dantian. Alirkan tenaga ke 4 ujung. Pikiran dan niat menyatu. Niat dan energi menyatu. Kekuatan Su Chen dalam waktu singkat meningkat. Si Yue ini sebenarnya mengajarinya apa? Ilmu ini dari mana kau pelajari? Aku belum pernah merasakan aliran energiku selancar ini. Sungguh menyenangkan. Ayah, di turnamen persilatan nanti, kau tidak perlu takut padanya. Yue punya caranya sendiri. Tidak bisa, aku harus buru-buru. Biar ayah di turnamen persilatan bisa menang. Ilmu tanpa wujud kecil milik kakek cocok untuk semua jenis tubuh. Sayangnya aku tidak bisa menurunkan tenaga dalam, jadi hanya bisa menuliskan semua kunci intinya. Semoga masih bisa mengejar turnamen persilatan. Tidak boleh. Harus segera diberikan ke ayah. Tidak bisa. Kalau begini terus, mustahil bisa mengalahkan Xiao Lixing. Beberapa kalimat dari Xi Wei itu bukan ilmu keluarga Wijaya. Tapi kenapa? Aku merasa tenaga dalamku seperti sungai dan laut, mengalir tanpa henti. Xi Wei, tubuhmu lemah. Kenapa tidak tidur lebih lama? Xi Wei berpikir, ilmu ini mungkin bisa membantu ayah. Dan Moxiang, kamu tidak tidur semalaman. Cepat pulang dan istirahat. Ayah, aku tidak apa-apa. Kamu fokuslah berlatih. Di arena pertandingan, dapatkan ramuan jiwa ungu itu. Tapi aku ini cuma sampah dalam ilmu bela diri. Ayah, apa itu? Itu batu uji tenaga dalam. Jejak telapak tangan yang paling dalam itu adalah peninggalan kakekmu. Semakin dalam jejak telapak tangannya, semakin kuat tenaga dalamnya. Ayah, perhatikan baik-baik. Xi Wei hanya bisa memberi contoh sekali untuk ayah. Xi Wei, ayo kita pulang dan istirahat. Guru, batu uji tenaga dalam di halaman sudah dihancurkan orang. Apa? Ini bagaimana mungkin ini? Apakah ini Su Chen yang menghancurkan batu uji tenaga dalam ini? Tidak mungkin. Batu uji tenaga dalam ini sangat keras. Hanya Kang Guru orang hebat legendaris itu yang bisa menghancurkannya dengan satu pukulan. Kalau kamu bilang begitu, apakah Kang Guru sendiri sedang berada di keluarga Wijaya kita saat ini? Jika itu Kang Guru yang datang untuk turnamen persilatan besok, maka bagi keluarga Wijaya kita itu hal besar. Cepat bersiap, jangan sampai lalai. Baik, Kak.
Selanjutnya, kita akan mengadakan babak pertama turnamen persilatan, yaitu uji kekuatan. Siapa yang bisa mengangkat batu gembok terberat ini, dialah pemenangnya. Aduh, hei si bungsu, katanya kamu beberapa hari ini sampai begadang latih jurus apa? Entahlah. Latihannya sampai rusak atau belum? Ayah, kamu jangan ikut campur. Semangat. Karena kalian sudah siap, siapa yang mau mencoba duluan? Aku duluan. Xiao Yun, 700 jin. Terima kasih. Bakat Xiao Yun tidak terlalu istimewa. Tapi berkat kemampuan fisiknya, ini sudah batas kemampuannya. Biarkan aku saja. Apa dia mau menantang gembok penjaga gunung seberat 1000 jin? Bagus. Lihat kan, ayahku adalah putra sulung keluarga Wijaya. Ayahmu yang tidak berguna itu seumur hidup jangan harap bisa mengangkatnya. Lixing lagi menunjukkan kemajuan. Sepertinya di antara generasi kota sungai ini, para pemuda belum ada yang bisa menandinginya. Aku coba. Bodoh. Kamu mau mengangkat 1000 jin? Hah. Apa? Si bungsu juga mau menantang gembok penjaga gunung? Ini. Tahun lalu adik keempat menantang gembok gunung masih bisa mengangkatnya 1 mili. Kenapa tahun ini malah lebih buruk dari tahun lalu? Siap. Lupa kasih tahu ayah. Dia sedang berada di tahap dasar. Kekuatannya justru akan melemah sementara. Setelah menetralkan semua yang dipelajari sebelumnya, baru seperti sungai yang mengalir deras, baru bisa mencapai kesempurnaan. Tidak mungkin. Aku sudah berlatih keras setahun ini, ditambah teknik yang ditulis Shi Yue untukku. Kenapa kekuatanku malah jauh lebih lemah dari sebelumnya? Aduh, kupikir ada kemajuan baru sedikit. Sudah lihat kenyataannya? Yang kamu pilih bukan cuma sampah. Makin latihan makin payah. Pengemis kecil, bisa punya wawasan apa? Kemampuan melihat sampah sekilas memang jagoan. Wahahaha. Ayah, masih ada 2 pertandingan. Tenang, selesaikan dulu semuanya. Selanjutnya akan dilanjutkan dengan ujian kedua. Semuanya silakan ikut saya. Sekarang akan dilanjutkan dengan ujian kedua. Ujian kedua ini menguji kelincahan. Di dalam tembok akan ditembakkan senjata rahasia secara acak. Dengan pilar batu ini sebagai batas, peserta tantangan harus berada di area yang ditentukan untuk menghindari semua senjata rahasia. Yang terkena senjata rahasia atau meninggalkan area
dianggap gagal. Formasi ini konon dibuat oleh Kang Guru di masa mudanya. Tujuannya untuk melatih kelincahan tubuh. Beliau bisa melakukannya tanpa tersentuh sedikit pun. Suruh kita pergi, ini kan suruh kita cari mati. Aku lebih baik mundur saja. Memang tidak mungkin menang, ngapain mempertaruhkan nyawa. Si bungsu, jangan sok jago ya. Kamu nanti jadi saringan. Nggak ada yang mau angkat jenazahmu. Ibu kamu bilang si sampah itu sebentar lagi dipukul sampai berlubang-lubang si pengemis kecil itu. Jangan-jangan dia nempel lagi sama kita. Kalau dia masih punya muka untuk kembali. Keluarga kita kebetulan butuh orang hina yang bersihkan toilet. Tenang saja. Ciwe bahkan jika mati bersama ayah, juga tidak akan masuk lagi ke sarang pencuri kalian. Kamu. Sudah. Pertandingan kedua ini siapa di antara kalian yang menantang duluan? Aku duluan. Adik bagus. Xiao Yue bertahan selama 30 napas. Aku yang menantang. Gerakan Tuan Muda bagus sekali. Benar-benar tak ada celah. Wahahaha. Tetap harus Lixing. Selanjutnya silakan penantang berikutnya. Ini bunuh diri. Ayah, Su Chen cepat hindar. bagus sekali energi bawaan ayah sudah bisa melindungi tubuh secara spontan. Aku kira kamu masih bisa menghindar sekali dua kali. Tak disangka kamu ternyata begitu sampah sampai sejauh ini. Su Chen, biar paman periksa lukamu. Paman, entah kenapa aku hanya merasa energi dalam tubuh bergolak tidak bisa melangkah. Aneh, denyut nadinya stabil, energi terus-menerus muncul. Sama sekali tidak tanda-tanda luka. Ini pisau keras yang terbuat dari baja murni ternyata dibengkokkan seperti ini tidak mungkin. Sekarang ini babak terakhir, pertarungan di atas ring. Asalkan ikut tes sebelumnya, berapapun nilainya, boleh ikut pertandingan ini. Ring ini aku Xiao Lixing. Akan berdiri di sini dulu. Siapa yang nekat, mari belajar dariku. 1 orang, 2 orang, silakan maju semua. Kah, adik ketiga yang tak berbakat ini ingin minta petunjuk darimu. Paman ketiga Xiao di kalangan pemuda kota sungai. Juga termasuk yang terbaik. Tak disangka, di hadapan kekuatan mutlak Xiao Lixing, dia bisa dihancurkan begitu saja. Cepatlah, siapa lagi? Aku tunggu untuk mengambil ramuan jiwa ungu untuk meningkatkan kekuatan dan menemui Kang Guru. Waktuku sangat terbatas. Kalau tidak ada yang ikut pertandingan ini, maka juaranya kali ini adalah... Aku yang akan melawanmu.
Dasar sampah. Pantas berhadapan denganku? Aku juga lulus beberapa tes sebelumnya. Kenapa tidak berhak? Kau cuma ingin ramuan jiwa ungu kan? Bisa meningkatkan kekuatan. Setidaknya bisa masuk level dasar. Begini saja, kau berlutut. Dan beri aku 3 kali sujud. Mungkin saja. Aku bisa pertimbangkan memberimu sedikit. Si lemah. Kak! Lawan, lanjutkan pertarunganmu. Ciwe, kau baik-baik saja. Tunggu aku di sini. Ayah, ki bawaanmu belum sepenuhnya terkendali. Naik sekarang akan berbahaya. Tidak boleh. Lukamu tidak bisa ditunda lagi. Ayo. Ayah. Ayah, fokus dan kumpulkan energi. Turunkan energi ke dantian, lalu alirkan ke seluruh tubuh. Energi ayah semakin kuat, tenaga dalamnya semakin hebat. Sialan, pasti si anjing kecil itu yang mengajarkan ilmu sesat. Ini diajarkan Ciwe dengan susah payah, meski baru kuasai 1 tingkat, tapi sudah cukup untuk menghadapimu. Xiao Shuchen, kalau begitu, hari ini akan kuperlihatkan padamu ilmu keluarga Wijaya. Tingkat tertinggi, telapak Xuanming. Telapak Dewa Xuanming. Lixing. Kau berani mencuri ilmu. Ilmu terlarang keluarga Wijaya. Ilmu terlarang. Si tua bangka, kau menyimpan barang bagus ini, tapi tak mau mengajarkannya padaku. Kau tak memberikannya, aku latihan sendiri. Kau anak durhaka, ilmu ini bisa memperpendek umur. Aku tak peduli, keluarga Wijaya harus diutamakan. Kau sendiri yang bilang si tua. Ayah, cepat menyerah. Ayah. Bahkan jika itu ilmu terlarang. Aku harus mendapatkannya. Ramuan jiwa ungu. Cari mati. Si sampah tetap sampah. Dengar ya, hari ini asal kau mau menyerah dan menghancurkan ilmu bela dirimu sendiri, aku bisa pertimbangkan untuk membiarkanmu hidup. Ayah. Mimpi kali kau. Ayah, jangan pukul ayahku. Ayah, si keempat, kakak hentikan. Anak durhaka, hentikan. Si tua tak mati-mati. Dasar kau, tutup mulutmu. Ayah, jangan pukul ayahku. Ayah. Sebelum kau benar-benar menguasainya, hanya bisa digunakan 3 kali, atau urat sarafmu akan putus semua, dan mati kehabisan energi. Kau dan si jalang kecil itu sangat akrab, maka akan kubunuh dia dulu. Akan kuantarkan kalian berkumpul kembali. Tidak boleh, demi ayah. Harus bertindak sekarang. Ini tidak mungkin. Dia jelas-jelas adalah orang sakit yang tidak bisa ilmu bela diri. Pasti ulah Xiao Shuchen. Aneh, energi yang mengalir dari dantian terasa hangat dan terus mengalir. Ciwe, kamu bagaimana? Ayah, aku baik-baik saja, malah merasa lebih baik. Benarkah? Kakek jelas bilang aku hanya bisa bertindak 3 kali. Aku tahu kakek takut aku terlalu cepat memperlihatkan kekuatan sebenarnya. Setelah 3 kali itu, tenaga dalam yang diajarkan kakek sudah kukuasai sepenuhnya.
Mungkinkah si keempat yang menyembunyikan kekuatan? Lagi-lagi memanfaatkan si anak haram ini untuk bertindak. Kamu benar-benar tidak apa-apa. Sekarang aku hanya merasa punya kekuatan yang tak habis-habis. Ayah tidak perlu khawatir. Xiao Shuchen, aturan adu nyawa ini kamu tahu. Si anak haram ini. Sejak naik ke atas ring, maka sisa pertandingan akan dilanjutkan olehnya untuk melawanku. Kamu sengsara. Lixing akan menghancurkanmu. Pengemis kecil, seperti memencet semut. Si Yue, turun cepat. Tidak perlu dilanjutkan. Si Yue terima tantangannya. Si Yue terima tantangannya. Ye Changqing. Baik. Keluarga Wijaya pantas menjadi yang terbaik di kota sungai. Kemampuanmu hebat, Saudara Wijaya. Ye Changqing, keluarga Purnama yang berada di peringkat kedua di kota sungai, datang saat ini. Mungkin kedatangannya tidak dengan niat baik. Kalian ini sangat ramai. Jangan-jangan kami datang di waktu yang tidak tepat. Malam itu, kalian yang menyergap kakek. Kamu, sayang, kamu juga adalah pemimpin sekte. Bahkan melakukan hal-hal hina seperti ini. Tidak tahu malu, penjahat licik. Saudara Wijaya terkenal di luar. Beberapa muridku ini hanya ingin belajar beberapa jurus darimu. Apalagi, bukankah kamu berhasil keluar dengan selamat? Tidak akan bersikap tidak baik kepada beberapa junior, kan? Kalian datang tanpa diundang hari ini. Mungkin bukan datang untuk minum teh. Kalau ada sesuatu, lebih baik katakan langsung. Benar. Keluarga Purnama kami kali ini datang untuk menantang secara terbuka. Gelar nomor 1 di kota sungai sudah seharusnya diganti orang. Menantang, terlalu merendahkan orang. Ye Changqing, nafsumu terlalu besar. Apa-apaan ini? Hari ini adalah turnamen persilatan keluarga Wijaya. Di kota sungai siapa yang tidak tahu? Berani-beraninya kalian datang untuk menantang. Apa maksud kalian? Kamu anggap keluarga Wijaya tidak punya siapa-siapa? Seseorang. Cepat panggil tabib. Bawa paman gurumu ini untuk diobati. Ye Changqing, ini adalah perguruan keluarga Wijaya. Mana boleh kalian bertindak semaunya. Xiao Hongtai, kami datang hari ini sudah tidak berniat pulang dengan tangan kosong. Pilihannya, terima tantangan kami atau serahkan saja perguruan kalian kepada kami. Gelar nomor 1 di kota sungai hari ini harusnya berganti marga Ye. Jika kami kalah, kami akan menyerahkan perguruan. Kalau kalian yang kalah, bagaimana? Kalau kalah, sama saja. Serahkan perguruan dan selamanya jangan menginjakan kaki lagi di dunia persilatan. Bagaimana Xiao Hongtai? Berani tidak kamu? Keluarga Wijaya tidak pernah punya pengecut. Keluarga Wijaya menerima tantangan. Kalau begitu, kita adu nyawa saja. Bertarung sampai salah satu pihak menyerah atau sampai mati. Bagaimana? Keterlaluan. Keluarga Purnama cuma peringkat 2 di kota sungai. Berani begitu sombong. Baik, seperti yang kamu katakan. Keluarga Wijaya akan menemani sampai akhir. Hari juga sudah sore. Cepatlah. Li Yuan, naiklah dulu, minta ajar beberapa jurus. Ayah, biar aku saja. Bagus, serang dia. Semangat kakak senior. Bahaya, Xiao Yue bukan lawannya. Jika terus bertarung, nyawanya bisa terancam. Bagaimana bisa? Kakak ketiga jelas-jelas memukulnya sampai tidak bisa melawan. Hati-hati paman ketiga. Sial. Ilmu bela diri keluarga Wijaya cuman segitu. Bagaimana mungkin? Kak Xiao Yue bisa dikalahkan Li Yuan. Keluarga Wijaya semuanya sampah, gampang banget dikalahkan. Xiao Yun dari keluarga Wijaya naik ke panggung untuk meminta petunjuk. Tak kira kemampuan kak kedua sehebat ini ada kesempatan untuk menang. Keduanya hampir seimbang. Xiao Yun unggul tipis.
Bagus, kita menang. Sampah. Selanjutnya, biarkan murid utama baruku, Tuan Muda Keluarga Wijaya, Xiao Lixing maju bertarung. Apa? Kak, kamu berani mengkhianati keluarga Wijaya? Lixing, apa maksudnya dia? Jangan-jangan kamu sudah bergabung dengan keluarga Purnama? Bergabung dengan keluarga Purnama? Aku cuman mengakui pendeta tak berwajah sebagai guru. Sekarang pendeta tak berwajah melindungi keluarga Purnama. Keluarga Wijaya sama sekali tidak punya peluang menang. Aku cuma mencari cara lain untuk memajukan keluarga Wijaya. Kak, pendeta tak berwajah adalah penasihat kerajaan negeri raksasa. Dia haus darah. Sudah tak terhitung banyaknya jagoan dari negeri Sia yang dibunuhnya. Mengakuinya sebagai guru, itu sama saja bermitra dengan harimau, mengundang serigala ke dalam rumah. Aku cuma ingin menjadi lebih kuat. Apa salahku? Nanti saat negeri raksasa menaklukkan negeri Sia, pendeta tak berwajah akan menjamin kemakmuran keluarga Wijaya. Ini semua demi masa depan keluarga Wijaya. Anak durhaka, begitukah rencana licikmu? Apa kamu tidak tahu kalau pendeta tak berwajah adalah pecundang di tangan Kang Guru? Kang Guru sudah meninggal. Apa? Kakek, Kang Guru sudah meninggal? Si tua bangka, kamu ini kepala keluarga, sudah berapa lama menjabat? Sudah waktunya posisi kepala keluarga ini diserahkan padaku. Kak, kalau kamu bersikeras membantu orang luar, jangan salahkan aku nanti. Dial. Xiaoyun akan kalah. Kak, jangan terus-terusan melakukan kesalahan. Salah? Apa salahku? Semua yang kulakukan hanya untuk membuat diriku sendiri lebih kuat dan memajukan keluarga Wijaya. Kamu si sampah, berhak apa menyalahkanku? Kalau keluarga Wijaya benar-benar jatuh ke tanganmu, barulah benar-benar tamat. Aku yang akan menantangmu. Xiao Lixing, kamu menyerah pada negeri raksasa, aku tidak akan memaafkanmu. Sudah di ujung tanduk masih keras kepala. Kali ini aku akan gunakan seluruh tenagaku untuk mengantarmu ke liang kubur. Si lemah ini, apa dia benar-benar menyembunyikan kekuatannya? Bagus, ayah menang. Kekuatan Xu Chen ternyata sudah mencapai tingkat seperti ini. Aku sebagai ayahnya tidak pernah menyadarinya. Ini. Ini ilmu cakra emas. Bahaya, ayah dalam bahaya. Ayah! Yang bisa membuatku menggunakan ilmu cakra emas, kau adalah yang pertama. Xu Chen, turun cepat. Kamu bukan lawannya. Tidak. Kalau menyerah sekarang, sasana keluarga Wijaya akan jatuh ke tangan orang lain. Xiao Hongtai, tak kusangka anak bungsumu lumayan hebat juga. Jika kau tak ingin dia tewas di tempat, bujuk dia untuk segera menyerah. Masih ada siapa lagi? Gigyu. Menyerah sekarang masih terlalu cepat. Aku memang orang yang tidak berguna, tapi aku juga bagian dari keluarga Wijaya. Apalagi si Yue baru saja pulang ke rumah. Aku tidak akan membiarkannya terlantar lagi. Aku sudah memberimu kesempatan. Kalau kamu sendiri yang cari mati, aku akan berbaik hati mengantarmu ke akhir jalan. Lixing, kamu berhenti. Orang bijak tahu kapan harus menyerah. Kenapa keponakan Wijaya tidak bisa memahaminya? Malah nekat melawan yang lebih kuat dan mati sia-sia. Sejak dulu, siapa yang bisa menghindari kematian? Hari ini, bahkan jika sang tanpa wajah berdiri di sini, aku tetap tidak akan menyerah. Ayah, biarkan aku yang melawan untukmu. Tidak perlu. Aku masih bisa bertarung. Ayah, kendalikan napasmu. Kumpulkan di dantian. Jangan sampai bocor keluar. Lunakan yang keras. Diam untuk menggerakkan. Ayah, ubah Ki menjadi logam. Kalahkan musuh tanpa terlihat.
Tidak mungkin. Kenapa tenaganya tidak habis-habis, malah semakin kuat? Bagus, ayahku memang bisa diajari. Aku kalah dari si Xiao Shuchen yang tak berguna ini. Tidak mungkin, ini mustahil. Bagus Yu Chen, membersihkan sampah dari keluarga. Xiao Lixing, kau menganggap pencuri sebagai guru, memalukan leluhur. Mulai sekarang kau kuusir dari keluarga. Hubungan ayah anak kita putus. Xiao Lixing, kau tahu kenapa kau kalah? Kenapa? Dasar bajingan kecil, kau tahu apa? Ilmu bela diri sejak dulu adalah kebenaran, bukan jalan sesat. Anak haram. Kau cari mati. Guru. Yang mulia tanpa wajah. Kau adalah Xiao Shuchen? Benar, saya. Ye Changqing, yang mulia tanpa wajah bukan orang sasana bela dirimu. Kau curang. Masa iya bukan? Yang mulia tanpa wajah hadir sebagai tamu kehormatan keluarga Purnamaku. Taruhan kita masih berlaku. Xiao Hongtai, kau tidak terima kalah. Kau! Tapi kau murid Kang Guru. Kemampuan bela diri Shuchen berkembang pesat. Bahkan aku tidak menyadarinya. Mungkinkah benar-benar ada kesempatan seperti itu? Bertemu dengan Kang Guru? Jika memang begitu, keluarga Wijaya punya harapan. Aku belum pernah bertemu Kang Guru. Benar juga. Kalau Kang Guru membimbingmu, kekuatanmu mungkin 10 kali lebih kuat dari sekarang. Ilmu cakra emas Xiao Lixing adalah ajaranku. Kamu bisa mengalahkannya, artinya kamu bibit yang bagus. Maukah kamu menyerah padaku? Jadilah muridku. Aku bisa membantumu mencapai puncak dunia persilatan. Tanganmu telah dinodai oleh darah petarung Xia yang tak terhitung. Aku tidak hanya tidak akan menyerah, aku juga akan membuatmu membayar dengan darah. Tidak tahu diri. Berani melawan yang mulia, hanya ada satu jalan, mati. Ayah! Kakek, kamu kenapa? Kakek akan mewariskan semua yang dipelajarinya seumur hidup padamu. Si Yue, ingat, belajar ilmu bela diri bukan untuk memperebutkan gelar nomor 1 di dunia, tapi untuk melindungi orang-orang penting di sekitarmu. Tidak bisa. Ayah sekarang sama sekali bukan lawan dari pendeta tanpa wajah. Pertarungan kali ini aku yang akan melawanmu. Berani-beraninya kau sakiti ayahku, aku tidak akan memaafkanmu. Anak kecil yang masih bau kencur, berani-beraninya di hadapanku berkata seenaknya. Memangnya kenapa kalau aku perempuan? Sudah cukup untuk menghadapimu. Aura ini sepertinya pernah kulihat di mana ya? Dasar anak haram yang tak tahu diri. Sekarang lihat bagaimana kau mati. Xiao Hongtai, apa keluarga Wijaya benar-benar sudah kehabisan orang? Sampai mengirimkan gadis kecil yang sakit-sakitan untuk maju dan berulah, suruh dia minggir. Agar tidak mengotori tangan yang mulia tanpa wajah. Ye Changqing, perkataanmu itu terlalu dini. Kalau gadis sakit-sakitan ini bisa mengalahkan yang mulia tanpa wajah, lalu apa yang akan kau lakukan? Wahahaha. Jika kau masih bisa hidup hari ini, aku Ye Changqing akan menerima semua hukumanmu. Baik. Kuharap kau, Ye Changqing, menepati janjimu. Anak ini ternyata tidak menganggap yang mulia tanpa wajah apa-apa. Jangan-jangan dia punya jurus rahasia? Xue, turunlah cepat. Tenang, Ayah. Sekarang dia tidak bisa melukaiku. Keluarga Wijaya yang begitu besar, sampai harus mengandalkan gadis sakit-sakitan untuk bertarung. Wahahaha. Karena kau buru-buru ingin mati, maka kuantarkan kau ke akhirat. Ternyata penampilan muka tanpa wajah seperti ini. Luka itu sangat menyeramkan. Bekas luka itu, mungkinkah itu bekas yang ditinggalkan Kang Guru dulu di wajahnya? Si Yue, dia hanya dengan satu telapak tangan
bisa menghancurkan topeng muka tanpa wajah. Aku tadi lengah. Gadis kecil. Karena kamu punya kemampuan. Bagaimana kalau sekarang jadi muridku? Di masa depan, pasti akan membuatmu menjadi ahli bela diri terhebat. Tidak usah bicara soal apa yang bisa kamu ajarkan padaku. Hanya karena kamu menyerang negara kami, melukai keluargaku. Mau aku jadi muridmu? Mimpi! Karena kamu cari mati, maka aku akan membuatmu mati tanpa mayat utuh. Kakek pernah bilang, belajar bela diri bukan untuk menindas yang lemah, tapi untuk melindungi orang yang penting bagimu. Cepat hindari niat membunuhmu. Tidak mungkin mencapai puncak dunia persilatan. Ilmu bela diri apa ini? Bagaimana bisa semua jurus andalan Wumian Zunze ditelan bulat-bulat? Tidak mungkin. Sama sekali tidak mungkin. Pembongkar segala ilmu. Membongkar semua jurus ilmu bela diri di dunia persilatan. Selain Kang Guru, masih ada yang bisa menguasainya. Dan ternyata kau ini, anak kecil berambut pirang ini. Wumian Zunze, ilmu bela diri Daxia luas dan mendalam. Bahkan anak kecil sepertiku bisa mengalahkanmu. Bagaimana? Mimpi indahmu menyerang negara kami masih belum sirpa? Kalian tunggu saja. Kekalahan hari ini akan kubalas suatu hari nanti. Sialan. Ayah, jangan kejar musuh yang sudah kabur. Tunggu saja lain kali. Ketika kita bertemu dengannya lagi, barulah kita habisi dia. Xiao Lixing, kapan mereka menghilang? Kabur saat situasi kacau. Setiap orang punya pilihannya sendiri. Karena dia bersikeras bergabung dengan Losha, mulai hari ini, aku, Xiao Hongtai, tidak akan menganggapnya sebagai anak lagi. Ye Changqing, sepertinya kita masih punya urusan yang belum selesai. Ye Changqing, sesuai taruhan kita, dojo keluarga Purnamamu sudah saatnya diserahkan, kan? Ini... Aku... Apa masih mau adu lagi? Ye Changqing, sekarang terima saja kekalahanmu. Kehilangan dojo bisa dibangun lagi. Tapi kalau ingkar janji, reputasi keluarga Purnamamu akan terhina seumur hidup. Baik. Dojo keluarga Purnama. Besok akan kukirim orang untuk serah terima. Hai, bawakan ramuan jiwa ungu ke sini. Su Chen, Xi Yue, ini hak kalian. Xiao Lixing, darah ibuku akan kubalas dan dibayar lunas dengan darahmu. Negeri raksasa ambisi serigala mereka untuk menyerang Xia sudah jelas, terang benderang. Kini Kang Guru almarhum telah tiada. Keluarga Bai di Provinsi Timur memutuskan untuk mengadakan pertemuan besar dunia persilatan. Para pahlawan berkumpul, berencana memilih pemimpin aliansi dunia persilatan yang baru untuk melawan musuh dari luar. Nah, keluarga Wijaya kami juga menerima undangan pahlawan. Pemimpin aliansi dunia persilatan ini harus mengungguli semua pahlawan. Kalau tidak, sulit untuk membuat orang lain tunduk. Kali ini Xi Yue berhasil mengusir sang penghormatan tanpa wajah. Di dunia persilatan Xia kami, sepertinya jarang ada yang bisa menandinginya. Xi Yue, di usia yang masih sangat muda, sudah memiliki kemampuan sehebat ini. Sungguh sebuah keberuntungan bagi keluarga Wijaya. Xi Yue, apakah kamu bersedia ikut bersama kami untuk menghadiri pertemuan besar pahlawan kali ini? Xi Yue, aku pernah mendengar ibumu menyebutkan kamu masih punya seorang bibi. Kamu masih ingat? Ibu pernah memberitahuku. Giok pusaka ini awalnya sepasang. Yang satunya seharusnya ada di tangan bibimu. Lalu di mana dia sekarang? Bibi, dia waktu kecil terpisah dari ibumu dan yang lainnya. Hingga kini tidak diketahui nasibnya. Tidak ada yang tahu di mana dia berada. Xi Yue, jangan takut. Seseorang yang baik-baik tidak akan hilang begitu saja tanpa alasan.
Pertemuan besar pahlawan akan dihadiri banyak orang hebat, mengumpulkan berbagai perguruan besar dari Xia. Mungkin di sana aku bisa mendapatkan kabar tentang keberadaan bibiku. Kakek, si Yue bersedia untuk ikut. Baik. Luar biasa. Dengan si Yue yang turun tangan, keluarga Wijaya kami dalam pertemuan pahlawan kali ini sangat menjanjikan. Ya. Si Yue, kamu pergi ke pertemuan pahlawan ini. Jika ada kebutuhan apapun, jangan ragu untuk memberitahu kakek. Kakek pasti akan membantu sepenuhnya. Kakek, si Yue masih muda, kurang berpengalaman, membutuhkan seorang guru bela diri untuk membimbing si Yue dalam dasar-dasar. Ayah, saya bersedia membimbing si Yue. Wah, kamu. Sudahlah. Kakak, di antara generasi muda selain Lixing yang dasar-dasarnya kuat, hanya Xiao Yun. Si Yue, bagaimana pendapatmu? Wah, ini tidak bisa. Saya adalah orang yang mengalahkan Xiao Lixing. Lagi pula sekarang, saya adalah ayah Shi Yue. Kalian harusnya tanya saya dong. Kakek, si Yue berpikir bisa biarkan ayah mencoba dulu. Kalau ayah ada yang tidak paham, Silakan cari saya kapan saja. Sudah. Masalah ini sudah diputuskan. Waktunya mendesak. Kalian harus giat berlatih. ya, kakek. Tusukan awan. Si Yue, tusukan awan mengutamakan tenaga yang lincah. Tapi menurutku langkah ini... Ayah, aku rasa tusukan awan ini, kalau bisa dikombinasikan dengan langkah naga, dalam hal kecepatan pasti lebih unggul. Hanya saja peredaran tenaga dalam keduanya sepertinya agak bertentangan. Bisakah kamu... Si Yue, pertanyaanmu bagus. Tunggu ayah pikirkan dulu. Nanti ayah tunjukkan ya. Barusan si Yue nanya ke aku. Tusukan awan dan langkah naga. Apa mungkin digabungkan? Aduh, dua jurus ini alurnya sangat berbeda. Kalau dipaksakan digabung, bisa-bisa kena serangan balik. Tapi tunggu dulu, kalau kita mengutak-atik transformasi energi dalam yang cerdik, bukan tidak mungkin juga. Cuma, ini butuh bakat dan energi dalam yang luar biasa. Bagus, Suchen akhirnya paham juga. Pertemuan persilatan sudah dekat. Kalian semua harus bersiap untuk mengharumkan nama keluarga Wijaya. Siapapun yang menang di pertemuan persilatan akan menjadi penerus keluarga Wijaya berikutnya. Ya, kami akan berusaha sekuat tenaga. Provinsi Timur benar-benar ramai ya. Ayah, kami bukan di sini untuk main-main. Turnamen bela diri kali ini. Kamu harus tunjukkan performa yang bagus. Asalkan putriku menjadi ketua persatuan bela diri, penerus keluarga atau apapun itu, aku tidak peduli. Wah, ayah, lihat cepat. Wah, boneka ini cantik sekali ya. Jangan-jangan si Yue rindu pada ibunya? Bos, aku mau satu. Ini untuk ibu. Nanti kalau aku sudah menemukan bibi kecilku, aku akan beli satu lagi, yang sama seperti bibi kecil. Bos, yang ini aku mau. Pergi. Wah. Ini bukan dari keluarga Wijaya, putra keempat yang tidak berguna itu? Hei. Bukankah ini milik keluarga Wijaya, si bangsawan keempat yang tak berguna? Kenapa? Membawa beban kecil berani keluar pamer di depan umum. Siapa dia? Dia adalah pewaris geng ular hitam, Murong Yan. Dulu di kota sungai, dia juga dikenal sebagai preman. Kemudian datang ke keluarga Wijaya untuk menantang dan kalah. Sesuai perjanjian harus pergi dari kota sungai dengan malu.
Keluarga Wijaya sekalipun sangat hebat, bukankah juga melahirkan orang tak berguna sepertimu? Kalau aku jadi kamu, aku akan bersembunyi di rumah seumur hidup, agar tidak mempermalukan keluarga. Memalukan? Hahaha. Sampah. Baiklah. Kalau begitu hari ini kita adu kekuatan. Baik. Aku ingin melihat kamu punya kemampuan apa sih? Kamu tidak punya Xiao Hongtai yang mendukungmu. Kamu itu apa? Benda apa? Serang. Berhenti. Di siang hari bolong menindas yang lemah, kau berani begitu lancang. Yang lemah, yang lemah. Siapa kau? Urusan tuan muda murong dari keluarga kami. Bukan urusanmu. Cepat pergi. Nona, jangan salah paham. Aku Murong Yan selalu menghargai keindahan, tidak pernah menindas yang lemah. Begini saja malam ini, kau janji padaku minum anggur dan bersenang-senang. Aku akan melepaskan mereka. Bagaimana? Nona, kau pergi dulu, serahkan padaku. Cari mati. Skill yang bagus, skill yang bagus. Jika aku melihatmu berbuat jahat lagi, tidak akan ada kesempatan lagi. Pergi. Tanda lahir ini. Bibi. Kamu. Apa katamu? Tanda lahir di tanganmu itu. Sudah ada sejak kecil? Dan giok pusaka di pinggangmu ini. Dari mana asalnya? Tanda lahirku sudah ada sejak aku lahir. Dan giok pusaka ini sudah kubawa sejak kecil. Kalau begitu, apakah kamu punya seorang kakak perempuan? Kakak perempuan? Bagaimana kamu tahu? Waktu kecil aku terpisah dari keluargaku. Hal-hal tentang keluarga sudah samar-samar. Yang menemukanku adalah ketua perguruan hijau, Shang Guanpeng. Sejak saat itu, aku terus tinggal di perguruan hijau. Hanya saja, bagaimana kamu tahu aku punya kakak perempuan? Coba lihat giok pusaka ini. Apakah ini sepasang dengan milikmu? Ini sudah ada padaku sejak kecil. Bibi. Kamu adalah anak kakakku. Xiao Lixing dia sudah bergabung dengan Yang Mulia tanpa wajah. Sekarang mungkin sudah melarikan diri ke negeri raksasa. Bibi, kamu harus membantu ibuku menuntut keadilan. Xiao Lixing, aku pasti akan menghancurkannya hingga berkeping-keping untuk membalas dendam kakakku. Menebus aib sebelumnya. Kalau begitu kamu oleh gadis kecil dari Dacia itu dikalahkan. Aku hanya lengah sesaat, tolong beri aku kesempatan lagi. Aku pasti akan mewujudkannya. Pertemuan pahlawan. Ini justru kesempatan yang sangat bagus dapat menghancurkan kekuatan dunia persilatan Dacia. Sekali pukul. Xiao Lixing, kamu yang memimpin jalan. Ya, Yang Mulia. Hadirin sekalian, saya dari keluarga Bai, Provinsi Timur, Bai Yutang. Para pahlawan, kalian datang ke sini pasti juga peduli pada dunia, prihatin pada negara dan rakyat. Saya Bai, di sini memberi hormat. Saudara-saudara, Kang Guru telah wafat, dunia persilatan kita kehilangan pemimpin. Negeri raksasa mengintai dengan rakus, perang berkecamuk di mana-mana. Karena itulah, pertemuan kali ini harus memilih seorang pemimpin persatuan dunia persilatan untuk memimpin dunia persilatan kita menghadapi musuh dari luar. Bagus, bagus. Saudara-saudara, siapa yang ingin naik ke panggung? Menerima tantangan para pahlawan? Xiaoyun dari keluarga Wijaya bersedia naik ke panggung. Hebat kakak kedua. Konon katanya, di negeri raksasa, guru negara Wumian Zunjie dikalahkan oleh keluarga Wijaya. Sepertinya pemimpin persatuan kali ini pasti berasal dari keluarga Wijaya.
keluarga Wijaya. Dengar-dengar putra sulung keluarga Wijaya, Shaolixing, bergabung dengan negeri raksasa. Keluarga Wijaya punya sampah seperti itu, masa masih berani datang ikut pertemuan para pahlawan? Itu dia. Ternyata kau. Berani-beraninya kau datang ke pertemuan pahlawan. Kakak, aku tadi cuma mengeluh aja, nggak berani lagi. Ketua Bai, Shaolixing sudah diusir oleh keluarga Wijaya, diusir dari keluarga. Sudah nggak ada hubungan lagi dengan keluarga Wijaya. Kalau suatu hari aku ketemu dia lagi, aku pasti akan membunuh anak durhaka ini. Bagus, kalau begitu Bai jadi lega. Cuman bisa ngomongin orang di belakang. Kau pikir kau siapa bisa ikut pertemuan pahlawan? Lebih cocok ikut pertemuan pengecut. Kakak, aku nggak berani lagi. Aku salah. Cepat pergi. Semuanya. Ada yang mau menantang pendekar Xiaoyun? Shangguan Wan dari perguruan hijau ingin meminta petunjuk dari keluarga Wijaya. Itu Bibi. Baiklah, mari kita bertanding. Hanya sampai di sini. Ramai sekali ya. Kursi ketua aliansi Daxia ini, kenapa nggak biarkan aku duduk di sana? Ini siapa orang ini? Hanya dengan auranya. Dia menghempas Xiaoyun dan Shangguan Wan. Auranya sangat mirip dengan Wumian Zunze. Konon katanya Wumian Zunze dari negeri raksasa punya seorang kakak seperguruan yang dijuluki Wuzun. Kekuatannya melebihi Wumian Zunze. Kekuatannya mendekati Kang Guru. Mungkinkah dialah orangnya? Mendekati Kang Guru? Kurasa belum tentu. Bagus, kau, iblis sesat ini. Kami belum mencarimu, kau malah datang sendiri. Bayu Tang ini ilmunya tidak lemah. Sayangnya masih bukan lawan Wuzun. Tak kusangka kekuatan orang ini sudah mencapai tingkat seperti ini. Di negeri kita, mungkin tak ada yang bisa mengalahkannya. 10 tahun lalu aku kalah dari Kang Guru. Setelah 10 tahun bertapa, aku telah menciptakan ilmu sakti yang tiada tara. Hari ini, walaupun Kang Guru ada di sini, pasti bukan lawanku. Dunia persilatan kita hanya begini saja. Tak ada satupun yang tangguh. Kalau kalian bijak, lebih baik menyerah pada negeri raksasa. Jangan mati sia-sia, mencari malu sendiri. Kau. Ayah, kekuatan orang ini jauh di atas Wumian Zunze. Jangan lengah. Apakah kita biarkan saja dia berbuat semaunya? Bajingan raksasa, jangan lancang. Terima pedangku. Bahaya, bibi kecil dalam bahaya. Aduh. Terlalu lambat. Mau menantangku bertarung. Latihan lagi 30 tahun. Tenaga jarak dekat yang sangat kuat. Dengan kemampuan sepertimu ini, berani-beraninya pamer di hadapanku. Tante. Kak. Kau memang keras kepala. Sayangnya, seperti belalang hendak menghentikan roda kereta. Hentikan. Hati-hati, orang ini susah ditangani. Tenang saja, kemarin kamu tidak bertindak, yang bertindak pasti aku. Aku sudah bertapa bertahun-tahun, tak kusangka di negeri Sia malah muncul sampah sepertimu. Kurasa, kamu bahkan tak bisa menahan satu jurusku. Kalau begitu coba saja. Memang pantas keluarga Wijaya yang pernah mengalahkan Wumian Zunze bisa bertarung dengan Wuzun dari negeri raksasa sampai sengit. Dunia persilatan negeri Sia ada harapan. Dia sama sekali belum mengeluarkan seluruh kemampuannya. Dia sedang menguji jurus ayah. Tak kusangka kau ternyata memiliki tubuh dominan bawaan dan pernah melatih teknik Kang Guru. Tenaga dalammu bisa begitu tak terputus-putus. Kalau sudah tahu, menyerahlah sekarang. Pergi dari negeri Sia, supaya tidak menderita. Pernah melatih teknik Kang Guru lalu kenapa?
Bahkan Kang Guru pun, aku tidak peduli. Ayah, Aku akan menyingkirkanmu sekarang, agar kamu nanti tidak jadi ancaman bagi negeri raksasa. ayah, gunakan tusukan awan dengan langkah naga. Ini tidak mungkin. Ini tidak mungkin. Kamu berani melukai aku. Padahal kau mengaku puncak ilmu bela diri. Hari ini akan kuperlihatkan padamu kehebatan ilmu bela diri Daxia. Kang Guru pernah berkata, ilmu bela diri adalah untuk menegakkan keadilan. Semua kekuatan yang menindas yang lemah hanyalah macan kertas yang tampak kuat. Pendekar bela diri terluka, ternyata dia bukan tak terkalahkan. Ayo kita serang bersama, bersihkan dunia persilatan Daxia. Serang. Hanya dengan kalian? Masih ada yang tidak terima? Aku tidak terima. Si Yue, jangan pergi. Kekuatan orang ini jauh melampaui master tanpa wajah. Si Yue, cepat turun. Kamu pasti tidak boleh kenapa-kenapa. Si Yue, kamu adalah Xiao Si Yue. Ternyata kamu melukai adik seperguruanku. Mungkinkah ada orang yang berbuat licik di belakang? Bagaimana tidak percaya, mau coba sendiri? Aneh, kenapa aku tidak bisa merasakannya? Sedikit pun napasnya. Entah dia sama sekali tidak bisa bela diri, atau dia telah kembali ke kesederhanaan sejati. Tingkat tertinggi di mana hati mengikuti keinginan. Tidak, mustahil. Di dunia ini, hanya satu orang yang pernah kulihat mencapai tingkat seperti ini. Jangan kira karena kamu adalah gadis kecil, aku tidak berani membunuhmu. Jika kamu terus bicara sembarangan, aku tidak keberatan menambah satu mayat lagi. Aku naik ke sini untuk memberitahumu. Ketua dunia persilatan memang untuk yang mampu. Tapi, kamu bukan lawanku. Sekarang kamu bisa pergi dari Daxia. Cari mati. Bagaimana mungkin ini? Ini jelas seorang gadis kecil. Kekuatannya bahkan setara dengan Kang Guru. Inikah kekuatan sebenarnya dari si Yue? Si Yue hebat, lihat dia adalah putriku. Narisu, tentang seni bela diri Daxia, kamu tidak tahu apa-apa. Ilmu tanpa wujud. Sekarang kamu masih merasa, bisakah kamu menjadi pemimpin aliansi ini? Jangan, kumohon jangan bunuh aku, jangan bunuh aku. Kita menang. Hari ini, jika tidak ada Xiao Si Yue di sini, belum tahu bahwa Daxia kita berapa banyak petarung dunia persilatan tewas di bawah telapak tanganmu. Hari ini aku akan membersihkan dunia persilatan dari ancaman. Jangan bunuh aku. Aku, Narisu, berjanji aku, Narisu, selamanya tidak akan menginjakan kaki di Daxia setengah langkah lagi. Enya, selamanya jangan menginjakan kaki di Daxia lagi. Baik. Negeri raksasa kalah, kita menang. Ketua aliansi, ketua aliansi, ketua aliansi, ketua aliansi, ketua aliansi, ketua aliansi. Daxia kita punya penerus Kang Guru. Saya mengusulkan Nona Xiao Si Yue sebagai ketua aliansi Wulin. Ketua aliansi. Si Yue masih anak-anak. Bagaimana bisa jadi ketua aliansi Wulin? Si Yue, menjadi ketua aliansi Wulin bukan hal mudah, tapi selain kamu, tidak ada yang bisa memikul tanggung jawab ini. Si Yue, ini keinginan semua orang. Ini juga menyangkut seluruh Daxia dan keamanan dunia Wulin. Kamu tidak perlu menolak. Kakek dan seluruh keluarga Wijaya akan mendukungmu. Guru, luka Anda ini? Lixing, kemarilah. Serahkan teknik bela dirimu untuk menyembuhkan lukaku. Kamu bagaimana masih hidup? Tak disangka kau punya pengalaman seperti itu.
Kang Guru ternyata adalah ayahku. Kakek mengira Xiwei adalah satu-satunya keluarga yang masih hidup. Karena itu dia tak pernah bisa memaafkan dirinya sendiri. Bibi, jangan sedih. Mulai sekarang kita adalah satu keluarga. Tapi Xiao Lixing harus membayar nyawa kakakku. Kakek, kenapa? Kakek melawan musuh dan terluka parah. Sekarang juga tak mampu lagi melindungi Daxia. Xiwei ingat, belajar ilmu bela diri bukan untuk menjadi yang terkuat di dunia, tapi untuk melindungi orang terpenting di sampingmu. Kakek. Selamat atas kemenangan Su Chen dan Xiwei atas kepulangan kalian. Ayo, mari kita minum bersama-sama. Tunggu. Kapan kamu datang ke sini? Kenapa aku tidak pernah melihatmu sebelumnya? Kamu berhenti. Berdiri. Kejar. Bagaimana rasanya? Anak durhaka, berani-beraninya kamu kembali. Tidak baik ada racun di dalam anggur. Ini aku perjamuan perpisahan yang kusiapkan khusus untuk kalian. Kaget ya? Aku kembali lagi. Xiao Lixing, kau berani meracuni? Kau yang memaksaku sampai ke titik ini, kau jelas-jelas sampah. Dasar apa kau kalahkan aku? Xiao Lixing, kau tidak boleh terus berbuat salah. Terus berbuat salah? Masih bisakah aku kembali? Tua bangka, kau seharusnya sudah menyerahkan keluarga Wijaya padaku. Jelas-jelas akulah orang nomor 1 di antara generasi muda keluarga Wijaya. Tapi kau mengapa justru harus menemukan si brengsek kecil ini? Xiao Lixing tidak ada hubungannya dengan Xiwei. Apapun masalahnya, hadapi aku. Kau dari dulu memang sampah. Tidak tahu si brengsek kecil ini menggunakan ilmu sihir apa membuat kemampuanmu melesat. Bahkan bisa mengalahkanku. Dengan apa kau? Anak durhaka. Kapan aku pernah bukannya menempatkanmu sebagai pewaris keluarga Wijaya? Kau begitu tidak sabar ya? Tua bangka, aku rela menunggu kaki besi raksasa, tapi tidak mau menunggu. Aku jelas-jelas bisa memimpin keluarga bergabung dengan raksasa. Kemewahan dan kekayaan yang tak habis-habis seumur hidup. Tapi hanya karena kemunculan si brengsek kecil ini membuat rencanaku gagal total. Xiao Lixing, kau sendiri yang berhati jahat mengkhianati negara untuk mencari kejayaan hingga jadi seperti ini. Kau cari mati. Bagaimana bisa? Mengapa? Aku juga keracunan. Bagaimana mungkin? Mengapa aku juga bisa keracunan? Kamu masih belum mengerti, kamu juga sudah dijebak orang. Siapa? Siapa yang berani menjebakku? Xiao Lixing, sudah sampai saat ini kamu masih tidak cepat mengeluarkan penawarnya. Penawar. Racun-racun hati. Sama sekali tidak ada penawarnya. Apa? Racun hati. Kamu berani menggunakan racun hati. Bukannya semuanya karena Xiao Xiwei ini dan tenaga dalam Xiao Su Chen terlalu kuat. Di dunia ini selain racun hati, sama sekali tidak ada racun lain yang bisa menekan mereka. Racun hati akan menekan tenaga dalam seseorang. Semakin kuat tenaga dalamnya, semakin besar kekuatannya. Kalau dipaksakan mengerahkan tenaga dalam hanya akan mempercepat racun menyebar ke organ dalam dan mati mengenaskan di tempat. Xiao Lixing. Bisa begitu kejamnya.
Nyonya, Anda datang tepat pada waktunya. Bunuh mereka semua. Jangan sisakan satupun. Kenapa kau melakukan ini? Kenapa? Xiao Lixing dasar bodoh. Kau masih belum mengerti? Mengerti apa? Hanya memanfaatkan orang bodoh sepertimu untuk membantu kami naik takhta menguasai keluarga Wijaya. Apa? Ibuku juga difitnah olehmu, benar kan? Bedes. Aku masih punya satu kejutan yang lebih besar untukmu. Xiao Haotian. Bukan anakmu sama sekali. Apa? Siapa? Katakan padaku, katakan padaku. Siapa dia sebenarnya? Hahaha. Yanlang, kau datang. Dasar bajingan kau. Racun hati itu kan kau yang pilih sendiri, aku cuma menyuruh Amei menyiapkan satu porsi ekstra untukmu. Akhirnya datang juga. Lin Shumei. Murongyan, aku akan membuat kalian membayar nyawa untuk kematian ibuku. Aku tidak takut memberitahu kalian. Amei sebenarnya adalah orangku. Aku menyuruhnya mendekati Xiao Lixing dan memanfaatkan tangannya untuk membunuh Yuliana Kusuma, sekaligus menjalin hubungan dengan penasihat kerajaan negeri raksasa. Semua ini sudah ada dalam rencanaku. Kalian hanyalah bidak catur bagi kami. Bagaimana cara kalian memecah belah Yuliana Kusuma dan Xiao Lixing? Itu sangat mudah. Kalian mengaku sebagai kelompok aliran utama, tapi sebenarnya cuma sekumpulan orang bodoh. Efek obatnya baru mulai bekerja. Nikmatilah. Jangan mendekat. Kamu jangan mendekat. Sayang, aku datang. Jangan. Pergi. Jangan. Aku ternyata salah menuduh Yuliana. Dengan tanganku sendiri, aku membunuhnya. Dasar bodoh. Kamu hanya percaya pada apa yang kamu lihat sendiri. Karena Yuliana Kusuma menghalangi jalanku, aku harus memanfaatkan tanganmu untuk menyingkirkannya. Wahahaha. Dasar perempuan licik. Aku akan membunuhmu dengan tanganku sendiri. Bahaya. Lixing. Wijaya Lixing. Kamu juga nggak ada kemajuan ya. Ilmu penghisap tenaga. Sudah sampai tingkat berapa? Kamu. Bagaimana kamu tahu? Ngomong-ngomong, untungnya ada keluarga Wijaya yang mengalahkan Wu Zun dan Wu Mianzunze, sehingga aku bisa menyerap tenaga dalam mereka untuk kugunakan. Sekarang kemampuanku sudah jauh berbeda dari dulu. Apa? Maksudnya, sekarang, bahkan jika Kang Guru masih hidup belum tentu bisa mengalahkan Kakang Murong. Keluarga Wijaya ditakdirkan jadi batu loncatan kita. Wahahaha. Jujur saja, ilmu yang kamu curi dariku itu, kusengaja merobek satu halamannya. Halaman itu adalah kunci dari ilmu penghisap tenaga. Sekarang akan kuperlihatkan apa artinya yang sesungguhnya ilmu penghisap tenaga. Berhenti. Kamu. Kalian tidak keracunan. Kamu pikir kami benar-benar bodoh sampai minum anggur beracun? Bagaimana mungkin kalian tahu? Benar. Anggurnya beracun. Kalau bukan karena kami memanfaatkan situasi, mana mungkin kami bisa mendengar langsung kalian mengaku kejahatan sendiri. Tidak mungkin. Mustahil. Bagaimana kalian tahu ada racun dalam anggur ini? Kalian sudah mengganti pelayan di kediaman kami. Kalian pikir kami tidak tahu? Terima ini. Kakek. Wahahaha. Sudah kubilang.
Aku telah menyerap kekuatan muka tanpa wajah dan wuzun. Meskipun kalian tidak keracunan, di hadapanku yang sekarang, kalian tetap bukan lawanku. Yun-Er. Di kota sungai, keluarga Wijaya yang sombong itu cuma segini doang. Wahahaha. Apa sebenarnya yang kau inginkan? Aku ingin kalian mati. Mimpi kali kau, Murongyan, kau belum menang. Siwe. Wahahaha. Kekuatan Kang Guru menurutku juga cuman segini doang. Kalian sudah dapat apa yang kalian mau. Buat apa menghabisi sampai tuntas? Tidak, belum selesai. Si Jalang Juliana Kusuma itu sampai mati tidak pernah menyerahkan ilmu langkah Kang Guru. Itulah tujuan akhirku. Apa? Aku hanya ingin kitab ilmu bela diri Kang Guru. Serahkan padaku. Aku akan buktikan kamu tidak bersalah. Mimpi kali, kecuali putriku, Siwe. Kalian semua jangan harap bisa mendapatkannya. Jalang, kamu mau serahkan atau tidak? Si Yue, apakah ibumu meninggalkan sesuatu untukmu? Ibu hanya meninggalkan ini untukku. Giok pusaka. Giok pusakanya di mana? Cepat berikan padaku. Kamu jangan harap bisa dapatkan giok pusaka ini. Hentikan atau aku bunuh dia. Cepat pergi, jangan menghalangi di sini. Dasar perempuan, mau kemana kamu? Dia telah menyerap tenaga dalam 2 ahli bela diri. Aku tak bisa mengalahkannya. Siwe, pasti ada rahasia di balik giok pusaka peninggalan Kang Guru. Cepat pahami rahasianya. Lixing memaksakan diri mengerahkan tenaga dalam. Akan mempercepat penyebaran racun-racun hati. Merembes ke seluruh tubuh, kamu akan mati. Murongyan ini dan Lin Sumei belum mati. Hidupku pun hanya seperti mayat hidup. Nona, cepat berikan setengah giok pusakamu padaku. Tangkap. Ilmu penghisap tenaga. Dasar perempuan brengsek, cari mati. Nona. Tante. Si Yue. Cepat pahami teknik ini. Kakak, aku akan membantumu. Tak kusangka. Di kehidupan ini, harus bekerja sama dengan sampah sepertimu. Ilmu penghisap tenaga. Iya, Ibu, ilmu penghisap tenaga adalah ilmu sesat. Alasan Kang Guru disebut Kang Guru selain ilmu bela dirinya nomor 1 di dunia, juga karena metodenya dapat membuat semua ilmu sesat tak punya tempat bersembunyi. Ibu akan mengajarkanmu sekarang metode kultivasi yang murni tanpa batas Kang Guru. Kakak, Lixing. Dasar gila kau, tenaga dalammu jelas sudah kuhisap habis, sudah diambang kematian. Masih bisa tertawa? Murongyan, kau tertipu.
Racun hati sudah menyusup ke 7 meridian dan 8 pembuluh darah Xiaolixing. Ilmu penghisap tenaga Murongyan menghisap tenaga dalamnya. Racunnya juga ikut terhisap. Hari ini, tak seorang pun akan keluar dari sini hidup-hidup. Li Xing. Kak, Racun hati tidak ada penawarnya. Kalau kau paksakan mengerahkan tenaga dalam, racun akan menyebar lebih cepat ke organ-organ dalam. Kau akan tewas seketika. Tidak mungkin, tidak mungkin. Aku sudah menyerap tenaga dalam dari 3 ahli bela diri. Aku tidak percaya tidak bisa menetralkan racun hati ini. Kalian para semut ini, meski aku mati, aku akan membawa kalian semua ikut mati bersamaku. Hentikan! Murongyan, tolong aku. Murongyan, kalau kau tidak berhenti, aku jamin Lin Sumei pasti akan berakhir buruk. Tolong aku. Sudah kubilang, tidak ada yang bisa jadi kelemahanku. Hahaha, aku ingin kalian semua ikut mati bersamaku. ilmu tanpa wujud. Kakek bilang, belajar ilmu bela diri bukan untuk memperebutkan gelar terkuat di dunia, juga bukan untuk menambah pembunuhan tanpa alasan. Melainkan untuk melindungi orang yang penting bagimu. Ibu, aku sudah membalaskan dendammu. Wijaya Yun makamkan kakakmu dengan layak. Dia juga termakan bujukan Lin Sumei hingga kehilangan akal sehat. Ayah, bagaimana dengan Wijaya Haotian? Walaupun Haotian bukan anak kandung Lixing, tapi dia sudah lama tinggal di keluarga kita. Ciwe, bagaimana kalau? Misalnya kita biarkan dia menjadi murid biasa saja, tetap tinggal di keluarga Wijaya. Asalkan dia mau berubah jadi baik, dia boleh terus tinggal di sini. Baik. Hormat, Ketua Aliansi keadaannya mendesak. Ada apa? Lapor, Ketua Aliansi Negeri Raksasa telah mengirim pasukan besar ke selatan perang sudah menjalar ke perbatasan Nagara Agung. Sampaikan perintahku sebagai Ketua Aliansi, mulai hari ini dibentuklah Aliansi Nagara Agung, semua petarung dari Nagara Agung. Masing-masing lakukan tugasnya bersatu melawan musuh.